memang yang terjadi adalah satu hewan ternak mengalami PMK, dalam waktu cepat dia akan menularkan atau menginfeksi hewan ternak lain dalam satu kandang. Sekarang ini kan memang outbreak ya, atau wabah penyakit mulut dan kuku diderita oleh hewan ternak. Dan memang negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar ya, 88%, kita sekarang ini beberapa hari lagi akan menghadapi Idul Adha, Idul Kurban. Tentu saja kita sangat-sangat concern ya dengan berita ini, dan tentu saja membuat masyarakat juga kebingungan apakah memang hewan ternak yang saat ini itu betul-betul aman, betul-betul bisa kita pilih mana yang menderita PMK maupun yang tidak, kemudian seberapa jauh bahayanya terhadap kesehatan manusia yang nanti akan mengkonsumsinya, kemudian juga apakah memang ini berkaitan juga dengan Lebaran haji yang akan segera jalan gitu. Apakah ini merupakan suatu isu-isu yang digunakan untuk membuat umat muslim jadi risau, menjadi takut ya. Jadi kan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat banyak ke saya. Jadi kalau dalam konteks domain saya sebagai dokter, sebagai epidemiolog ya, saya bicara di dalam domain saya saja ya. Satu, penyakit mulut dan kuku yang diderita oleh hewan ternak itu bukan domain saya ya, itu adalah domainnya dokter hewan. Saya kan dokter manusia, jadi saya bukan dokter hewan. Saya juga tidak mempelajari tentang penyakit mulut dan kuku tersebut. Jadi mari Anda ikuti atau dengarkan pendapat dari para ahlinya, para dokter hewan ya. Nah, saya membatasi penjelasan saya sesuai dengan domain saya. Pertama adalah penyakit mulut dan kuku sampai sejauh ini bukanlah termasuk penyakit zoonosis. Apa itu penyakit zoonosis? Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang menyerang hewan yang bisa menular kepada manusia. Sampai dengan hari ini PMK belum ada penjelasan bukti ilmiahnya bahwa bisa menyerang manusia secara langsung. Nah, memang yang terjadi adalah satu hewan ternak mengalami PMK, dalam waktu cepat dia akan menularkan atau menginfeksi hewan ternak lain dalam satu kandang. Dan PMK ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi juga terjadi di dunia. Di beberapa negara dunia juga sudah melaporkan adanya wabah dari PMK ini. Nah, jadi kekhawatiran Anda semua bahwa PMK ini kemungkinan akan bisa menulari manusia itu bisa kita tepiskan. Nah, sekarang risiko yang kedua ya, apakah kalau seandainya kita itu mengambil hewan ternak dan kita nggak tahu apakah hewan ternak yang kita ambil itu menderita PMK atau tidak, ya itu yang harus kita antisipasi dari awal. Pertama adalah tentu saja kita harus memilih hewan ternak yang akan menjadi hewan kurban itu yang sesehat mungkin ya. Jadi kita pastikan bahwa hewan ternak yang akan kita pilih sebagai hewan kurban itu adalah hewan yang sudah diperiksa oleh dokter hewan dan sudah dinyatakan bebas dari PMK maupun penyakit-penyakit menular berbahaya yang lain. Kemudian berikutnya juga ya kita sebaiknya melihat langsung ya. Jadi bukannya kita tidak percaya dengan penjual gitu, tapi sebaiknya sih sebagai suatu moral responsibility kita ya, karena daging hewan kurban itu kan nanti akan kita berikan, kita sedekahkan kepada masyarakat luas ya. Tentu saja kita sebagai yang memberikan hewan kurban juga harus bertanggung jawab secara moral. Maka sebaiknya menurut saya kita kunjungi ya. Jadi hewan ternak yang kita beli itu kita kunjungi, kita pastikan bahwa memang hewan tersebut dalam keadaan yang sehat dan tidak memperlihatkan atau menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala PMK maupun penyakit hewan yang lain ya. Nah, ini juga sebetulnya adalah suatu hikmah juga ya. Saya jadi punya pemikiran gitu. Gimana ya kalau seandainya kita ini yang memang punya keluangan dan punya rencana untuk melakukan kurban, itu kita gimana kalau ada dua opsi nih ya. Kita beternak sendiri
Mungkin buat anda-anda seperti saya juga yang tinggal berdomisili di kota, nggak mungkin ya kita akan beternak hewan kurban itu di rumah masing-masing ya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan peternak di desa, dan kita bisa dari sejak awal ya, dari tahun sebelumnya itu kita sudah membeli dan memelihara bersama dengan peternak tersebut, dan kita bisa memastikan bahwa hewan yang akan menjadi calon hewan kurban kita itu betul-betul dalam keadaan sehat, kemudian diberi pakan yang seorganik mungkin, sealami mungkin ya, bebas dari segala macam kemungkinan kontaminasi bahan-bahan kimiawi yang kita tidak tahu ya berasal dari mana, mungkin ada tambahan hormon dan sebagainya. Kita bisa pastikan bahwa itu tidak diberikan kepada hewan kurban kita gitu. Kemudian ini juga menjadi satu peluang juga ya, bahwa seyogyanya kita juga memikirkan untuk mempersiapkan hewan kurban kita ini sejauh-jauh hari, dan kemudian kita juga memiliki peluang juga untuk mendapatkan penghasilan dari situ ya. Kalau seandainya kita sudah pelihara jauh-jauh hari, kita kemudian mulai dari anak-anak gitu ya, kambing atau sapi, lalu kemudian kita pelihara, dan memang kita dedikasikan ini nantinya akan menjadi hewan kurban di tahun-tahun depan, ya insya Allah itu akan menjadi peluang penghasilan bagi Anda semua. Jadi kan segala sesuatu itu pasti ada pelajarannya ya. Jadi suatu musibah itu hendaknya kita hikmati itu sebagai peringatan, tapi juga menjadi pelajaran buat kita. Alangkah baiknya kalau kurban tahun depan itu udah kita persiapkan dari sejak sekarang. Kita sudah bekerja sama dengan peternak di desa yang kita kenal baik, kita juga turut membina barangkali ya. Kemudian kita juga pastikan bahwa hewan-hewan itu dipelihara dengan dengan kualitas yang prima. Kita juga pastikan kesehatannya, dan sesungguhnya kalau penyakit pada hewan itu kan memang menular gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bisa membuat suatu peternakan atau beternak lah ya gitu di lahan kita, atau mungkin bekerja sama dengan orang yang punya lahan di desa, kita bisa pastikan bahwa hewan kita terisolasi dari kontaminasi atau kemungkinan tertularnya hewan-hewan lain yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Dan kita pelihara aja dari bayi, dan kita juga berikan suatu perawatan yang betul-betul sangat bagus, dan kemudian sekali lagi berikan pakan seorganik mungkin, sealami mungkin, nggak usah harus diberikan tambahan hormonal yang akan memacu pertumbuhannya, nggak perlu juga kan, karena ini kan hewan kita sendiri, sehingga kita bisa pastikan bahwa daging hewan tersebut sehat dan sangat layak dikonsumsi. Dan kita juga pastikan bahwa hewan-hewan yang kita pelihara itu tidak memiliki bibit penyakit yang menimbulkan persoalan besar di kelak kemudian hari. Tentu saja ya, jadi kita beli dari sekarang sebelum dia besar gitu. Lalu dalam 1 tahun kan dia sudah cukup umur untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu kita pastikan bahwa dalam pemeliharaan selama 1 tahun ini betul-betul dia sangat mendapatkan bahan-bahan yang sangat sehat untuk dirinya. Kemudian kita pastikan juga dia tidak tertular oleh hewan-hewan yang lain, tidak dicampur dengan hewan-hewan yang lain yang mungkin memiliki penyakit dan sebagainya ya. Jadi kita bisa pastikan itu dari sejak awal, dan tentu saja kita jadi berhemat juga.